Saya masih ingat betul pertama kali saya menginjakkan kaki di Bukit Hitam. Pagi itu berkabut, angin bertiup pelan dan aroma tanah basah menyambut saya seperti sahabat lama. Rasanya seperti masuk ke dunia lain, tenang, luas dan penuh misteri. Sejak saat itu saya tahu tempat ini bukan sekedar bukit biasa. Ada sesuatu yang membuat orang ingin kembali. Mungkin karena pemandangannya yang bagus, mungkin karena sunyinya yang menenangkan, atau mungkin karena cerita-cerita yang hidup dari masyarakat sekitar. Dan hari ini saya ingin membagikan pengalaman itu ke kalian semua. Saya akan menceritakan pengalaman saya memandu tamu dari kota Bengkulu menjelajahi Bukit Hitam, menelusuri jalur-jalur alamnya, menceritakan kisah-kisah di baliknya, dan merasakan langsung pesonanya. Siapkan diri kalian, karena perjalanan ini bukan cuma tentang melihat, tapi juga tentang merasakan. Selamat datang di Bukit Hitam, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Ayo kita mulai petualangan bersama. Dari rumah saya di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kaboetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, kami memulai semua pendakian kami ke Bukit Hitam. Yang sekaligus juga saya menginformasikan ke kalian semua bahwa pintu masuk Bukit Hitam TWA Bukit Kaba dari Kabupaten Kepahyang adalah Desa Air Sempiang. Jadi kalau kalian mau ke Bukit Hitam, kalian harus ke Desa Air Sempiang terlebih dahulu. Iya, hujan-hujan. Setelah kami rasa sudah cukup mempersiapkan semua perlengkapan kami, dari kelengkapan pendakian sampai dengan logistik, kami langsung bergegas meninggalkan desa dan menyusuri jalan aspal membelah perkebunan ladang warga, melewati hamparan perkebunan kopi. Jalan mulai menanjak perlahan dan kami sudah bukan berada di jalan aspal lagi. Roda ban sudah menggilas jalan tanah, memaksa kendaraan kami bekerja lebih keras. Jadi hari ini kita nge-guide pengunjung dari Provinsi Bengkulu. Ada 6 orang yang kita guide, 2 orang cewek dan 4 orang cowok. Itu guide hari ini saya sama Haikal dari Pok Darwis Pesona Air Sempiang Sejahtera. Kita nge-guide ke Bukit Hitam, tujuan ke Kawah Bukit Hitam dan ke air terjun Bidadari Bukit Hitam. Semoga harinya cerah, hikingnya aman, nyaman, dan memuaskan. Mundur. Turun dulu. Tuh mundur. Untuk kalian ketahui, perjalanan dari desa ke pos registrasi Bukit Hitam itu kurang lebih sekitar 10-15 menit, tergantung skill kalian pakai motor. Karena jalan menuju ke pos itu masih banyak jalan tanah yang kalau sudah turun hujan itu berlumpur dan licin. Untuk mundur. Gigi satu. Jadi ini salah satu tanjakan yang agak merepotkan kalau mau ke Bukit Hitam. Ini namanya Reza nih. Ini yang ngontak saya ingin ke Bukit Hitam. Minta tolong di guide. Aman, Zah? Aman. Diamankan. Harus aman dong. Hah? Lumayan, kalau hujan agak becek.
Petualangan kami benar-benar sudah dimulai dari sini, karena skill bermotor kami diuji, membuat kami harus sigap untuk menjaga kendali. Sesekali motor kami mereng ke kiri, mereng ke kanan, sesekali mundur, melewati tanah berlumpur dan permukaan dan jalan yang licin. Ditambah tertampar oleh dedaunan kopi. Tapi inilah merupakan bagian petualangan yang tak terlupakan. Kotor, liar, dan penuh semangat. Teman-teman, ini agak disiksa dikit motor. Licin ya bannya. Ya. oke guys. Oke. Jadi sebelum nyampai pos lah disuguhkan ini dulu, main becek-becek. Mantap, mantap. Posnya dikit lagi di bawah. 2 kali tikungan lagi, Kak. Kanan kiri. Kanan. Setelah beberapa saat mengendarai motor menyusuri kombinasi jalan aspal dan tanah basah, tampak di sela-sela antara pepohonan kopi sebuah bangunan hijau. Nah, itu pos registrasi Bukit Hitam TWA Bukit Kaba sudah kelihatan. Ini pos registrasi pendakian Bukit Kaba melalui Bukit Hitam. Mungkin dari tadi saya menyebutkan Bukit Hitam Bukit Kaba, Bukit Kaba Bukit Hitam, sehingga membuat kalian ada yang bingung atau bahkan belum mengetahui. Nah, nanti akan saya jelaskan saat perjalanan menuju ke kawah air panas Bukit Hitam. Apa itu Bukit Hitam? Semoga cuacanya aman, cerah, perjalanannya nyaman juga. Nah, kalau misalkan nanti capek atau apapun yang membutuhkan, minta tolong untuk istirahat dulu. Pokoknya apapun yang dirasukan di jalan sampaikan, biar kita sama-sama enak, nyaman mendakinya. Jadi pas turun ke sini Bukit Hitam jadi berkesan. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Wicaksono. Asal Bengkulu, Jawa. Iya, Jawa ya? Jawa. Anak Jawa ya? Iya. Saya Ian dari Kota Bengkulu, usia 31. Salam kenal, saya Faisal, 25 tahun, Mapan. Sinan, Mapan Arif, Ian. Iya, Sinan, Ian, Arif, Hambali, Ilya, Yesa, Bayu, Raikal. Dah, waktu itu. Bukit Hitam mantap ya. 1, 2, 3. Bukit Hitam Mantap. Sebentar lagi 5 menit lagi kita sampai di 5 menit lagi sampai Pintu Rimba. Pintu Rimba.
5 menit lagi ke kawah. 5 menit lagi air terjun Bidadari. Iya. Oke, saya akan menjelaskan tentang Bukit Hitam ke kalian semua, agar kalian bisa mendapatkan informasi tentang Bukit Hitam lewat video ini. Jadi, Bukit Hitam adalah sebuah kawasan hutan bukit yang masih sangat alami dan berada dalam area Taman Wisata Alam TWA Bukit Kaba, yang termasuk wilayah konservasi di bawah pengelolaan BKSDA Bengkulu, Lampung. Meski tidak seterkenal puncak Gunung Kaba yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Bukit Hitam menyimpan pesona alam liar yang unik, terutama karena adanya kawah air panas alami yang masih aktif secara geotermal. Ada air terjun Bidadari, air terjun Dua Putri, puncak Bukit Hitam itu sendiri, padang savana, dan telaga air. Semua yang saya sebutkan tadi adalah destinasi wisata yang bisa dikunjungi di dalam kawasan Bukit Hitam. Untuk ke lokasi Bukit Hitam dapat diakses dari Desa Air Sempiang, Kecamatan Kaboetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, dan menjadi salah satu tujuan eksplorasi alternatif bagi pencinta alam, petualangan, dan wisatawan yang ingin merasakan sensasi hutan tropis yang sunyi dan alami. Di sini kami mulai menyusuri jalur setapak yang menyambut kami dengan akar-akar menjalar seperti urat bumi. Jalur pendakian Bukit Hitam dari pos menuju ke kawah melewati beberapa bidang kopi warga, dan setelah itu baru memasuki kawasan hutan rimba. Jalurnya terkadang menanjak, terkadang datar, seperti umumnya jalur-jalur pendakian pada umumnya. Namun tanjakannya tidak terlalu tinggi, masih cocok untuk pendaki pemula. Kalau bicara daya tarik Bukit Hitam, salah satu pesona yang membedakan Bukit Hitam dari bukit-bukit lainnya adalah kawah air panas alami. Sebenarnya banyak lagi pesona-pesona yang bisa dikunjungi di Bukit Hitam, yaitu seperti air terjun Bidadari, air terjun Dua Putri, puncak Bukit Hitam, padang savana Bukit Hitam, dan telaga air. Semuanya berada dalam satu kawasan Bukit Hitam. Bukit Hitam seperti paket lengkapnya wisata alam. Mungkin nanti saya akan membuatkan video tentang pesona-pesona lain yang ada di Bukit Hitam. Setiap langkah membawa kami lebih dalam ke dalam keheningan hutan. Terdengar suara siar-siar di antara pohon-pohon yang tinggi. Inilah hutan tropis Bukit Hitam, liar, rimbun, dan hijau. Kami melewati lorong-lorong pohon yang rapat, cahaya matahari menembus dedaunan. Kadang kami harus berhenti sejenak, menarik napas, meneguk air, dan menyadari betapa kecilnya manusia di tengah hutan rimba raya. Kami mulai mencium aroma yang khas, bau sulfur dan bau belerang, tanda kami sudah dekat dengan kawah air panas. Oke, kita sampai di simpang kawah Bukit Hitam. Ini simpang kawah, maksudnya tuh persimpangan antara kawah dan air terjun. Kalau ke sini, ini ke kawah. Tapi kalau belok ke kanan, ke atas itu ke air terjun Bidadari dan ke puncak Bukit Hitam. Nah, dari simpang ini ke air terjun Bidadari itu sekitar 1,5 jam lagi lah. Naik ambil belerang kau nak kawan aku tadi itu. Ini simpang kawah. Sini ke terjun, ke puncak dan ke padang savana. Ya. Kalau sini ke kawah. Kawah yang
Oh biru tadi. Oke, tinggal sedikit lagi kami bergegas menuju kawah air panas Bukit Hitam. Oke, kita sudah sampai di kawah Bukit Hitam. Selamat datang di kawah Bukit Hitam. Akhirnya kalian sampai. Setelah melewati jalur pendakian yang panjang dan sunyi, yang saat itu seingat saya hanya kami yang berkunjung ke Bukit Hitam, dan saya perkirakan mungkin kurang lebih 1,5 jam berjalan menuju kawah air panas, akhirnya kami sampai. Estimasi waktu menuju kawah dari pos registrasi itu dalam kondisi normal adalah 1 jam. Lama waktu perjalanan tergantung pada kondisi masing-masing. Jika banyak istirahat, maka akan lebih lama sampai ke kawah. Di hadapan kami terbentang kawah alami yang unik. Airnya tak jernih tapi mengepul. Bau belerang menyengat. Tapi justru itu pertanda bahwa tanah di bawah kaki kami masih hidup. Pelan-pelan ya, Bang. Suara apa tuh? Setelah sampai dari kejauhan, Suara saya apa, Bang? mendengar ada suara yang aneh, seperti suara air mendidih keras dan mendesis. Akhirnya langsung dicek oleh Haikal. Ternyata itu adalah suara Suara air di mana, kawah Bang? yang mendidih keluar dari celah-celah batu yang menandakan bahwa tanah di bawah kaki kami benar-benar hidup. Oh. Wow, tuh guys. Airnya mendidih. Rasa lelah kami bercampur dengan rasa senang dan takjub. Di tengah hutan lebat, kami menemukan jejak aktivitas vulkanik yang jarang diketahui banyak orang. Saat kami di kawah air panas, hari itu kabut datang dan pergi, mungkin karena akan turun hujan. Saya dan Haikal bergegas mendirikan flysheet sebagai tempat kami berteduh untuk makan siang dan berjaga-jaga jika turun hujan. Suasana saat itu sunyi, hanya ada suara kami, gemuruh kawah dan deru angin gunung, dan tanah tempat kami berpijak pun lembab. Pohon-pohon tinggi mengelilingi kawah seperti pagar alam, dan uap panas terus naik ke udara menyatu dengan kabut.
Sambil menunggu kabut menghilang dan pemandangan sekitar kawah cerah, kami mengeluarkan semua logistik kami dan menikmati makan siang di tengah suara deru air panas kawah yang mendidih. Itu dulu, sekarang beda lagi. Entah kalian merasakan atau tidak, tapi yang jelas saya pribadi, kalau makan di alam terbuka dengan pemandangan itu seperti ada kenikmatan tersendiri. Makan lebih lahap dan nikmat. Rasanya lebih mensyukuri nikmat yang Tuhan beri. Ini kawah Bukit Hitam di Desa Wisata Air Sempiang. Ini kawahnya, ini kawah Bukit Hitam. Barusan sudah makan siang. Ternyata setelah makan siang, kabut yang bercampur dengan uap panas kawah pun masih begitu tebal, membuat pemandangan menjadi kabur dan agak tidak leluasa. Namun ini adalah hal yang biasa terjadi di kawah jika mau turun hujan atau setelah turun hujan. Kami berharap kabut segera menghilang dan tamu bisa bersantai dan berfoto-foto. Duduk. Bergaya-gaya dikit terus duduk. Nah, pas biru pulau kawannya Mas Suah. Tem. Setelah puas bermain di kawah, sebenarnya kawan-kawan ingin melanjutkan perjalanan ke air terjun Bidadari. Tetapi karena kondisi cuaca yang kurang mendukung dan waktu yang kami habiskan sudah terlalu lama di kawah, menjadikan kami tidak memungkinkan untuk ke air terjun Bidadari. Namun saya bebaskan kawan-kawan untuk memilih, sambil saya beri masukan kalau ingin melanjutkan petualangan ke air terjun Bidadari, resiko yang diambil akan pulang kemalaman. Setelah dengan diskusi yang sedikit alot, akhirnya diputuskanlah bahwa tidak jadi ke air terjun Bidadari. Kami memutuskan untuk turun ke pos saja. Di perjalanan turun ke pos ada perasaan yang lega karena tidak jadi ke air terjun Bidadari. Bukan tanpa sebab, karena selama perjalanan turun kami diguyur hujan. Dan jika memaksakan untuk ke air terjun, tentu saja petualangan kami tidak akan nyaman dan aman. Karena jalur turun ke air terjun Bidadari di titik tertentu ada yang sedikit ekstrim. Petualangan ke Bukit Hitam kali ini sangat berkesan karena kawan-kawan yang saya pandu orang-orangnya kocak dan interaktif. Jadi suasana selama petualangan seru dan dipenuhi canda tawa. Kadang dalam hidup yang kita butuhkan hanya hal-hal kecil dan sederhana untuk membuat kita merasa tenang dan cukup. Memang sih di luar sana banyak hal-hal lain yang ditawarkan untuk memberikan kita kepuasan. Namun kembali ke alam membuat kepuasan itu lahir dengan sendirinya. Sekian dulu video dari saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap ya. Video. Bukit Hitam. Sekali lagi. Bukit Hitam.